Ya, kita akan melanjutkan PA kita. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam sorga, di malam hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan pimpin kami. Dan kembali kami anak-anak-Mu bersama-sama untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan lewat pendalaman Alkitab. Walaupun di masa-masa sulit, ya, kami tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memimpin kami dan sehat sampai pada hari ini. Biarlah pembelajaran yang akan kami pelajari pada malam hari ini bisa teraplikasi dan terus menguatkan iman kami sebagai orang yang sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Ya, kemarin kita sudah bicara banyak tentang keselamatan ya. Ini kenapa kita ulang-ulang di garis ini? Karena ini kita sebut sebagai garis zaman. Dan ini merupakan, boleh dikatakan, ringkasan, ya, ringkasan yang sangat sederhana dari keseluruhan cerita di dalam Alkitab. Dan dulu waktu Pak Suhento ajar ini, ya, Pak Suhento suka bilang bahwa ini memang adalah garis zaman dari kekal hingga kekal, dan ini adalah ringkasan satu Alkitab. Dan dikemas dengan bentuk yang sangat sederhana. Dulu saya nggak percaya. Dulu saya kurang percaya bahwa kalau cuma lewat satu garis ini kita bisa memahami garis besar pengajaran Alkitab. Dan bayangkan 3 tahun di sekolah teologi, ya, hampir setiap hari ini terus. Dan diulang-ulang. Itu kita tinggal di asrama. Ya kan? Hampir setiap hari kita dengar ini terus. Dan ternyata benar. Ya. Lama-kelamaan ya mulai berpikir memang ternyata apa yang dijelaskan dalam satu garis ini benar-benar bisa menggambarkan atau mewakili satu kitab, dan itu hebat, luar biasa. Gitu. Oleh sebab itu ini disebut sebagai garis zaman. Kemarin kita sudah bahas tentang cara manusia diselamatkan dengan satu jalan saja, yaitu lewat Yesus Kristus. Baik orang perjanjian lama maupun orang perjanjian baru selamat dengan cara yang sama. Selamat dengan cara yang sama. Dan sekali lagi ini sangat penting untuk kita ulang-ulang terus. Kenapa diulang-ulang terus? Karena keselamatan ini prinsip paling penting dalam kehidupan manusia. Karena ketika bicara tentang doktrin keselamatan, ini bicara kita mau kemana setelah mati. Penting sekali. Penting. Oleh sebab itu kalau ada gereja yang jenuh membicarakan tentang keselamatan, itu bahaya. Padahal inti dari pengajaran kekristenan itu adalah keselamatan. Dan itu yang membedakan, ya kan, kita dengan yang lain tentang keselamatan. Gitu. Ya. Kita mau sedikit kembali dari awal ya. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang bahwa ketika Tuhan ciptakan manusia, ya kan? Ketika Tuhan ciptakan manusia, diberikan akal budi untuk berpikir, kemudian hati nurani, dan kehendak bebas untuk memilih. Ini 3 faktor ini penting sekali. Gitu loh. Yang tidak ada di ciptaan yang lain, cuma ada di manusia.
Oleh sebab itu manusia disebut sebagai ciptaan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan tentu Tuhan mau supaya manusia itu taat dengan adanya kehendak bebas dan akal budi. Tetapi sekali lagi apa yang terjadi ketika Tuhan taruh manusia di Taman Eden, ya kan? Ternyata Adam dan Hawa ini tidak taat kepada Tuhan. Dan akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi artinya apa? Semua manusia di dunia ini itu punya posisi yang sama minimal, yaitu manusia berdosa. Ketika dia lahir, dia berdosa. Saya mau sedikit pindah slide-nya dulu bentar. Jadi setiap manusia yang mengalami kelahiran pertama, ya kan? Yang mengalami kelahiran pertama itu kita berkata ada yang salah dengan kelahiran itu. Dan itu sudah dimulai sejak Taman Eden. Memang Adam dan Hawa diciptakan kan punya posisi dan hati yang kudus. Tetapi karena mereka tidak taat kepada Tuhan, akhirnya itu berubah. Dari posisi dan hati yang kudus, akhirnya menjadi apa? Hati yang berdosa dan posisi yang berdosa. Oleh sebab itu kita berkata bahwa kelahiran pertama manusia itu ada yang salah. Ada yang salah. Apa yang salah dalam kelahiran pertama manusia? Itu dosa itu yang saya bicarakan tadi. Minimal ketika lahir langsung posisi sebagai manusia berdosa. Ini belum bikin salah dia. Dia belum mencuri. Dia belum berjudi, belum. Tapi secara posisi manusia itu adalah manusia berdosa. Dan ketika dia bertumbuh nanti terus menjadi besar, dewasa, bukan posisi lagi yang hanya berdosa, tetapi pikiran, perkataan dan perbuatan. Jadi ada benih dosa dan akhirnya menghasilkan perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan yang berdosa. Dan Alkitab berkata semua manusia, bukan cuma satu orang. Jadi ini masalah di kelahiran pertama. Dan siapapun manusia di dunia ini, mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, betul? Mau dia badannya tinggi, mau dia badannya pendek, mau dia hidungnya mancung, mau dia hidungnya pesek, mau kulitnya putih, mau kulitnya merah, kulitnya hitam, semua dalam status yang sama. Dalam status yang sama, yaitu manusia berdosa. Jadi kalau ada orang bilang, oh saya nggak berdosa, saya nggak pernah membunuh, saya nggak pernah mencuri, saya tidak pernah ini dan itu. Ingat, belum melakukan apapun kita terlahir sebagai manusia berdosa. Belum melakukan apa-apa loh. Bayangin. Belum melakukan apa-apa. Dan dosa, sekali lagi ini jadi problem semua manusia. Bukan cuma orang Asia, bukan cuma orang Timur, tetapi semua manusia. Tidak ada di dalam Alkitab kasih tahu bahwa cuma orang Manado yang berdosa, kemudian orang Nias tidak berdosa. Cuma orang Batak yang berdosa, kemudian orang Manado tidak berdosa. Tapi Alkitab bilang, Roma 3 ayatnya yang ke-23, sebab semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan, sebenarnya dalam bahasa Yunani sebagian kemuliaan Allah. Artinya apa? Hubungan antara Tuhan dengan manusia itu terputus. Jadi dosa ini adalah problem yang paling besar dalam kehidupan manusia. Coba kita lihat ini. Dan akibat dosa, akhirnya dulunya begini. Dulunya hubungan antara manusia dengan Tuhan itu lancar. Ya kita masih lihat dulu bagaimana Adam masih bisa berbicara langsung dengan Tuhan di Taman Eden. Tetapi karena dosa terputus.
ada jurang pemisah antara Tuhan dengan manusia. Ya. Dulu nyambung. Ya kan? Nyambung. Tetapi karena ini dosa ini akhirnya hubungan itu berubah. Hubungan itu berubah menjadi apa? Terputus. Sebaik-baiknya pertemanan, ya kan? Kalau orang teman, biasanya di sekolah ada nggak teman-teman yang paling dekat gitu? Kalau di sekolah SMA, SMP biasanya ada geng-geng. Saya mau teman sama dia, saya kelompok sama ini, saya kelompok sama ini. Kalau sempat ada salah sedikit, gimana kira-kira? Ada pengaruh? Ada. Sedekat apapun. Apalagi kalau teman pernah bikin kita misalnya sakit hati, pernah bikin salah secara personal ke kita, ya pasti wah ini agak berubah, ya kan? Nggak usah deh anak-anak, kadang anak-anak kan polos-polos itu. Kadang dia ingat siapa yang pukul dia gitu. Dia ingat siapa yang suka ganggu-ganggu dia, yang suka resek-resek ke dia. Kalau misalnya, saya lagi main sendiri, tiba-tiba diresein sama teman. Kadang dia ingat, kamu suka ganggu saya, nggak boleh main sama saya. Kadang gitu. Nanti ujung-ujungnya ditarik main juga sih. Ujungnya ditarik main juga. Tapi untuk saat itu, ya, bisa saja perasaannya berubah. Sama dengan Tuhan. Tuhan kasih perintah kepada manusia. Taruh di Taman Eden supaya katanya mereka memelihara semua yang ada di Taman Eden. Dan Tuhan bilang, semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat katanya apa? Jangan kamu makan. Kalau kamu makan pasti akan mati. Adam dan Hawa dengar kata iblis. Pasti Tuhan bilang, loh, orang saya yang ciptain kalian. Kalian lebih percaya kepada perkataan iblis. Iblis datang, nggak mati. Akan jadi sama seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat. Diambil, Hawa ambil, makan, kemudian dia kasih ke Adam. Dan akhirnya mereka tidak percaya kepada Tuhan, tetapi percaya kepada iblis. Jadi, akibat dosa, akhirnya hubungan Tuhan dengan manusia ini terputus. Dan ada keterpisahan di situ. Ada keterpisahan. Dan kita berkata bahwa akibat dosa, ya kan? Ya, manusia menjadi seteru Tuhan. Jadi seteru. Karena begini, karena kalau manusia berdosa berarti percaya kepada siapa? Iblis, kan gitu kan? Percaya kepada iblis. Kalau percaya kepada iblis, secara otomatis tidak percaya kepada Tuhan. Kalau taat kepada iblis dengan dosa, berarti tidak taat kepada Tuhan. Jadi keterpisahan dan akhirnya mengakibatkan perubahan, yaitu menjadi seteru dengan Tuhan. Karena manusia lebih memilih untuk percaya kepada siapa? Iblis. Iblis ini siapa? Ya, sebenarnya iblis ini adalah malaikat. Dulu dia malaikat, namanya Lucifer, yang sama-sama punya kehendak bebas sama dengan manusia. Kan malaikat Tuhan taruh di sorga, benar gak? Untuk melayani Tuhan di sorga. Berontak dia. Berontak dan akhirnya Tuhan lemparkan ke bumi. Tidak jadi malaikat lagi. Apa dosanya? Katanya mau menyamakan diri dengan Tuhan. Ketika manusia memilih untuk tidak taat kepada Tuhan, berarti dia pilih untuk taat kepada iblis. Itu ya, belajar firman Tuhan kan kita belajar kepada konsekuensi logis. Banyak orang terlalu manuver berimajinasi, akhirnya kesimpulannya salah. Taat kepada Tuhan berarti tidak taat kepada iblis. Kalau taat kepada iblis berarti menjadi musuh Tuhan. Itu konsekuensi yang terlalu sederhana dan logis, sangat jelas. Dan jadi yang pertama tadi, dosa mengakibatkan keterpisahan, ya kan? Kemudian yang kedua, dosa mengakibatkan manusia dengan Tuhan seteru, jadi lawan. Kemudian yang ketiga, karena dosa,
akhirnya mengakibatkan apa? Manusia semakin hari semakin jatuh. Semakin hari semakin jatuh. Dan kita berkata bahwa neraka, hukuman adalah akibat yang paling ujung karena dosa. Neraka bukanlah tempat yang enak, saudara. Oleh sebab itu kalau ada pendeta-pendeta atau orang pernah ngaku pergi ke neraka, diajak Tuhan pergi ke neraka, kemudian balik lagi ke dunia, kemudian pergi lagi ke neraka dan seterusnya, ya sebaiknya tidak usah percaya. Jangan-jangan memang dia penghuni neraka. Jadi ada 3 akibat dosa. Terpisah, kemudian apa? Seteru dengan Tuhan, kemudian yang ketiga dihukum, kematian, maut dan neraka. Di dalam Alkitab ada 3 macam kematian akibat dosa. Ada 3 macam kematian akibat dosa. Yang pertama, kematian jasmania. Kematian itu artinya apa? Terpisah. Jadi kalau kematian jasmani berarti tubuhnya tinggal, kemudian rohnya nanti akan kembali bersama dengan Tuhan kalau dia sudah diselamat. Keterpisahan, ada yang terpisah. Nah, coba kita buka dalam Ibrani 9 ayatnya yang ke-27. Ibrani 9 ayat 27, kalau Pak Ines sudah dapat duluan, minta tolong Pak Ines untuk baca. Ibrani 9 ayatnya yang ke-27 ya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu berakhir. Jadi manusia ditetapkan mati. Semua manusia pasti akan mati. Dan itu akibat apa? Akibat dosa. Loh, nanti ada orang bertanya, kenapa Adam dan Hawa tidak langsung mati? Siapa bilang langsung mati? Yang pertama dia sudah mati rohani, sudah pasti. Tetapi prinsip manusia mati itu seperti baterai. Baterai kan kalau pertama masih bagus. Nah, karena daging jasmani ini, nah ini akan membusuk dan kalau kena sakit dikit lama-lama bisa mati. Kematian jasmani. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang tidak mati. Dulu umur panjang benar. Waktu bumi udaranya masih bagus, kondisi alam masih bagus. Orang-orang perjanjian lama umurnya masih panjang-panjang. Bahkan ada yang umurnya 969 tahun. Siapa itu namanya? Metusalah. 969 tahun, bayangin. Hampir 1000. Sekarang cari 100 aja susah ya. Susah. Tuhan bilang di dalam kitab Mazmur katanya 60 atau 70 tahun. Sisa dari itu adalah apa? Kesusahan, penderitaan. Dan ya, tidak ada manusia yang bisa luput dari kematian. Siapapun pasti mati. Dan kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati menghadap Tuhan. Dan itu kenapa ada kematian? Karena dosa. Dosa mengubah segala-galanya, termasuk manusia harus mati secara jasmani. Kemudian ada yang kedua yang disebut sebagai kematian rohani. Roma 3 ayat 23. Kita sudah baca tadi ayat ini. Minta kesediaan Mama Ines baca. Kematian rohani. Ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang katanya telah berbuat dosa dan telah kehilangan sebagian kemuliaan Allah. Nah, kata kehilangan sebagian kemuliaan Allah itu mengacu kepada yaitu hubungan rohani antara kita dengan Tuhan itu putus, tidak baik. Ya itu yang sudah kita bahas tadi tentang keterpisahan. Jadi ada kematian rohani. Kemudian yang terakhir akibat dosa itu mengakibatkan kematian kekal. Inilah hukuman dosa, sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayatnya yang ke-23 mengajarkan kepada kita sebab upah dosa ialah hukuman itu. Kita bahas tadi. Alkitab menjelaskan betapa ngerinya neraka itu. Orang kalau tangannya itu kebakar di api sedikit aja, teriak, sakit. Ya kan? Ya minta maaf. Pernah lihat nggak orang terbakar?
belum pernah lihat langsungnya. Itu benar-benar sangat tidak enak. Ya, kita lihat aja dia teriak-teriak tersiksa seperti itu. Aduh, kita bisa bayangkan, kita belum pernah terbakar seperti itu kan. Kita bisa bayangkan, wah betapa menderitanya orang ini. Itu baru terbakar. Kalau di kampung itu suka main-main apa? Bambu apa itu? Meriam bambu, tahu ya? Yang pakai minyak tanah itu. Kalau anak-anak kan kalau hari-hari raya harus ada itu. Karena nggak ada uang beli petasan. Nggak ada uang beli roket, mahal-mahal kan. Jadi ya udah, yang penting ada bunyi-bunyi di belakang rumah. Puh, puh. Pakai meriam bambu. Wah, berapa kali ini rambut apa? Ini kena muka gosong-gosong orang. Wah, itu pun nggak enak. Jadi neraka ini adalah api jurang maut yang tak terpadamkan. Luar biasa. Siapa yang mau pergi ke tempat itu? Saya nggak mau. Jujur saya nggak mau. Walaupun itu konsekuensi dari dosa. Nggak ada orang yang mau. Ada nggak orang yang pernah bilang, mau tunggu gunung Merapi meletus, saya mau pergi main di atas? Nggak ada. Nggak ada. Pasti orang mau berpikir, ya kalau gunung meletus ya cari selamat kan, benar nggak? Yang namanya gunung meletus kita cari selamat. Ya, dulu gunung Merapi di Jogja kan, Jawa Tengah sana meletus. Wah, kita lihat di TV bagaimana penderitaan orang. Itu nggak kena lahar loh. Itu cuma hujan abu, hujan pasir. Menderita, menderita. Mau ngapa-ngapain susah, buka mulut dikit tiba-tiba udah pasir. 1 sendok di mulut. Oh iya, mesti pakai masker. Nggak bisa jalan kemana-mana. Karena apa? Banyak deh. Udah bulan panas. Jadi itu belum apa-apa dibandingkan dengan neraka. Dan itu api yang tidak bisa padam. Jadi ini, penghukuman di neraka itu panjangnya berapa lama? Kekal. Beda begini, kalau kita terbakar, kemudian mati, berarti pas mati udah mati rasa kan? Kalau misalnya ada orang terbakar memang pertama menderita sih. Cuma ketika habis, itu dia mati, cok. Karena organ tubuhnya sudah tidak berfungsi. Mati. Ya udah mati rasa, udah mati kok. Mati jasmani ini. Tapi kalau neraka, itu akan dibakar terus. Karena yang masuk ke dalam neraka itu bukan pakai tubuh jasmani lagi. Pakai tubuh kebangkitan. Dibangkitkan dulu katanya. Kemudian akhirnya dimasukkan ke dalam jurang yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Kalau pakai tubuh jasmani ini ya bentar hangus. Sakitnya sebentar. 10 menit, 15 menit mungkin. Kalau apinya makin kencang, makin cepat habis rasa sakitnya. Gitu. Kalau masuk ke neraka, selamanya dibakar. Selamanya berapa tahun? Ya selamanya. Nggak ada angkanya. Selama-lamanya. Dan itu akibat dosa. Sekali lagi akibat dosa. Jangan main-main dengan akibat dosa ini bahaya. Dan berapa banyak orang Kristen sadar akan masalah ini? Padahal ini adalah masalah terbesar. Ya, kita kesusahan secara ekonomi di pandemi corona ini masih bisa diselesaikan. Ya kadang bisa saja Tuhan utus orang tiba-tiba bantu kita, bener nggak? Oh iya. Entahkah siapa, entahkah saudara seiman, entahkah yang bukan saudara seiman, burung gagak, bisa saja. Tapi kalau sudah di neraka, nggak ada yang bisa bantu. Kenapa dosa mengakibatkan kematian? Kematian jasmani, kematian rohani, dan kematian kekal. Kenapa? Karena dosa adalah apa? Pelanggaran akan hukum Allah. Jadi melanggar norma-norma, aturan-aturan dari yang sudah Tuhan tetapkan. 1 Yohanes 3 ayatnya yang keempat. Coba kita buka 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Minta Ibu Sri baca ayat firman Tuhan kita.
1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Setiap dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Kapan? Ya itu Adam dan Hawa dulu dikasih tahu tidak boleh makan buah larangan. Mereka makan, akhirnya melanggar hukum Tuhan. Ya sekarang kita ketika belajar firman Tuhan harusnya terus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Kemudian kita bilang bahwa dosa, ya kan? Kalau kita lihat di dua sifat Tuhan ini. Yang pertama, Tuhan yang maha adil. Harus apa? Menghukum dosa. Tuhan yang maha adil harus menghukum dosa. Itu adil. Artinya gini, kalau saya curi ayam, saya pasti dihukum. Benar nggak? Kalau saya korupsi, pasti saya akan masuk penjara. Nah, itu prinsip dosa. Jadi, Tuhan yang maha adil harus menghukum dosa. Yaitu neraka tadi. Dan Tuhan yang maha suci tidak mengizinkan manusia berdosa masuk ke sorga. Kenapa? Karena sorga adalah tempat maha kudus. Dan Allah adalah maha kudus. Tidak bisa dihampiri dosa. Nah, ini prinsip yang mesti kita pegang. Dua poin ini tidak membuat manusia tidak bisa masuk surga. Karena harus dihukum. Dan yang kedua karena dosa adalah tempat yang maha kudus. Lanjut. Tetapi kita bilang jangan lupa. Kenapa? Karena Allah adalah pribadi yang maha kasih. Kan Tuhan kalau mau bertindak tidak boleh bertentangan satu sifat dengan sifat yang lain. Ketika sifat maha keadilan Tuhan, maha suci Tuhan jalan, ya kan? Nggak boleh berontrok dengan sifat yang lain. Misalnya ini maha kasih. Jangan lupa bahwa Allah adalah maha kasih. Dia menyediakan jalan keselamatan. Dan itulah gunanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Jadi kedatangan pertama Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Kedatangan pertama itu yang sudah kita pelajari kemarin bahwa Tuhan berjanji untuk kirim juru selamat. Ada janji gitu. Nah, itu kedatangan pertama. Jadi orang perjanjian lama melihat ini sebagai apa? Janji. Karena mereka nggak ketemu. Jadi Tuhan berjanji. Oleh sebab itu ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan berjanji untuk kirim juru selamat. Dan setiap orang perjanjian lama ya harus percaya kepada janji itu. Itu yang sudah kita bahas kemarin. Jadi Tuhan Yesus dijanjikan, Mesias itu dijanjikan. Dan orang perjanjian lama harus percaya kepada janji itu. Oleh sebab itu kita percayakan, kemarin kita sudah bahas bahwa satu-satunya jalan untuk bisa pergi ke surga, baik semua manusia itu hanya lewat Yesus Kristus. Orang perjanjian lama, caranya bagaimana? Bertobat dan percaya kepada janji Tuhan untuk kirim juru selamat. Nanti kita mau bahas, ada ibadah simbolik nanti kita mau bahas, tapi mungkin. Dan sambil bertobat dan percaya, Tuhan memerintahkan mereka untuk apa? Membuat ibadah simbolik. Ibadah simbolik artinya apa? Ya, ibadah yang mereka lakukan untuk menyimbolkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Siapa? Yesus Kristus itu. Nah, di dalam perjanjian lama, pakaian, kalau kita lihat dalam kasusnya Adam dan Hawa, pakaian dari kulit binatang dari Allah untuk Adam sebagai lambang penebusan dosa. Jadi domba korban sudah diajarkan sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ada yang bilang, mana ada domba korban? Kan ada yang bilang begini, bahwa Adam dan Hawa tidak pernah diajarkan domba korban. Sebenarnya diajarkan. Ingat kan, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka katanya apa? Telanjang. Dulu mereka nggak sadar kalau telanjang. Tetapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka tahu, udah telanjang, udah tahu malu. Akhirnya Adam dan Hawa ambil apa? Daun-daun untuk apa? Menutupi ketelanjangan mereka karena udah ada rasa malu. Kemudian Tuhan datang dan apa?
mengganti pakaian mereka dari daun itu ke kulit binatang. Akhirnya Tuhan bilang, ambil kulit binatang, kemudian apa? Dijadikan penutup badan mereka. Nah, ingat gini, di dalam Alkitab, ketelanjangan itu adalah simbol dari dosa. Jadi untuk menutupi dosa, pakai cara Tuhan. Manusia pakai cara manusia yang ternyata nggak berhasil, benar kan? Pakai daun yang sementara. Tertutup sih, tapi kelihatan tertutup saja, tapi sebenarnya nggak tertutup. Dan busuk, nanti kering. Tapi Tuhan kasih cara yang benar untuk menutupi ketelanjang. Apa itu? Potong domba korban. Ya untuk ambil kulit binatang, mesti dimatiin nggak binatangnya? Mesti dimatiin. Nah ini yang disebut sebagai apa? Lambang penebusan dosa. Harusnya yang mati itu siapa? Adam dan Hawa. Tetapi kematian Adam dan Hawa itu diganti oleh apa? Domba yang dipotong. Itu melambangkan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sama seperti domba. Ya saya bilang dibawa ke pembantaian tidak bersalah. Kemudian disembelih. Gitu. Jadi orang perjanjian lama diajarkan sejak awal tentang potong domba sebagai simbol untuk juru selamat nanti. Bukan domba ini yang menyelamatkan, tetapi domba ini hanya simbol saja. Hanya simbol, menggambarkan janji Tuhan untuk kirim juru selamat. Dan itu diajar. Akhirnya Adam dan Hawa ajar kepada anak-anaknya, Kain dan Habel. Oleh sebab itu kalau kita lihat di dalam Alkitab, Kain dan Habel bikin korban. Cuma Kain korbannya salah. Nggak mau dengar orang tua. Korban yang benar dipersembahkan oleh Habel. Kain mempersembahkan ini, nih. Buah-buahan, karena dia petani. Kemudian Habel mempersembahkan domba. Tetapi yang membuat Tuhan terima persembahan Habel dan tidak menerima persembahan Kain bukan karena profesi mereka. Yang satu pengembala domba, yang satu petani. Bukan karena itu. Tetapi masalahnya adalah kepada apa yang mereka persembahkan. Ini bicara taat atau tidak taat. Kalau Tuhan suruh persembahkan domba, kemudian kita persembahkan buah-buahan, pasti Tuhan marah. Misalnya gini, mau olahraga di sekolah, olahraga. Dulu mata pelajaran paling enak di sekolah itu olahraga. Ya kan? Mau olahraga, ya disuruh bawa baju olahraga. Tapi kita nggak bawa baju olahraga, pakai baju pramuka. Guru olahraga marah nggak? Oh pasti marah. Kau ini gimana sih? Emang mau ikut perjamuan, ikut apa perkemahan dan seterusnya. Demikian juga yang terjadi dalam Kain dan Habel ini. Tuhan perintahkan yang dipersembahkan itu harus yang bernyawa, yang punya darah. Karena apa? Itu akan melambangkan juru selamat yang mati di atas kayu salib. Semangka merah atau tidak? Hah? Mangka merah tapi bukan darah. Semangka merah sih tapi bukan darah. Yang Tuhan minta ada penumpahan darah. Karena kitab Ibrani berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Tidak ada pengampunan dosa. Jadi harus mati. Domba yang disembelih. Oleh sebab itu Tuhan terima persembahan Habel. Bukan karena hasil pertanian Kain tidak bagus, tetapi apa yang mereka persembahkan tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Karena itu punya simbol juru selamat. Kira-kira paham sampai sini ya? Jadi persembahan Kain tolak. Kemudian persembahan ini terus diajarkan. Jadi dari Kain Habel, dari Adam dan Hawa, Kain dan Habel, kemudian diajarkan turun-temurun sampai di cerita Abraham. Masih ingat cerita Abraham ya? Abraham sudah bergumul, Tuhan sudah janji bahwa dari keturunan Abraham akan ada bangsa yang besar. Sampai tua, Abraham tunggu-tunggu. Lahir satu anak namanya Ismail. Tuhan bilang bukan itu. Kapan Tuhan? Ini istri saya udah tua ini gimana? Akhirnya di umurnya yang sangat tua Tuhan kasih satu anak. Namanya apa? Ishak. Anaknya baru mau bertumbuh. Menanjak dewasa ya kan. Mungkin lagi ganteng-gantengnya usia remaja. Tuhan bilang, Abraham, bawa anakmu mau dipersembahkan di gunung. Waduh.
Orang tua bilang, Tuhan gimana sih? Kemarin bilang ada anak perjanjian. Pasti sebagai orang tua secara manusia mungkin sedih. Tapi Abraham menunjukkan dia lebih taat kepada siapa? Tuhan. Anak berharga atau tidak? Tidak ada anak yang tidak berharga. Anak sangat berharga. Tapi Abraham melihat bahwa jauh lebih berharga iman kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Bawalah si Ishak sampai di gunung. Dalam perjalanan Ishak nanya, Pak, katanya mau persembahkan korban. Kok nggak ada korbannya? Tahu nggak Abraham jawab apa? Jantung Abraham kencang. Abraham jawab apa? Tuhan yang menyediakan. Dia sudah tahu belum Tuhan yang menyediakan? Sebenarnya dia belum lihat, belum tahu. Tapi itu iman seorang. Sampai di gunung ketika Abraham mau potong si Ishak, malaikat Tuhan tahan, bilang, jangan potong. Jangan potong. Karena apa? Ada domba yang sudah disediakan. Ishak tidak jadi dipotong, disembelih, tetapi yang disembelih adalah apa? Itu menggambarkan siapa? Tuhan Yesus. Harusnya yang mati apa? Manusia. Tetapi kematian manusia itu diganti oleh domba korban. Jadi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu sama. Seharusnya siapa yang mati di atas kayu salib dihukum? Kita manusia. Tetapi penghukuman itu digantikan oleh Tuhan Yesus. Digantikan oleh Tuhan Yesus. Kemudian diajarkan di mana lagi dalam perjanjian lama tentang persembahan domba korban. Domba Paskah. Waktu terus berjalan, akhirnya keturunan Yakub sampai di tanah Mesir. Dan Tuhan lihat ini sudah saatnya mereka keluar dari tanah perbudakan dan menjadi satu bangsa yang besar. Wah, gak mau si Firaun. Kenapa gak mau si Firaun? Karena tenaga kerja gratis. Orang Israel itu dijajah di sana kerja rodi. Pasti kalau ada bangsa yang bisa mempekerjakan ribuan orang, ya kan? Orang yang sangat banyak dengan gratis, senang nggak? Nggak dibayar, Pak. Nggak dibayar gajinya. Ya untuk melepas ini, Firaun bilang enggak lah. Orang mereka pekerja kita mau. Tuhan bilang kepada Musa dan Elia, siap. Saya mau kasih tulah. 10 tulah, tapi sampai 9. Firaun nggak kapok-kapok. Nggak kapok-kapok. Masih kepala batu, keras kepala, mengeraskan hati. Tuhan bilang ke Musa dan bangsa Israel, siap. Tulah yang ke-10. Tulah yang ke-10. Kalian pasti keluar. Nggak dipaksa, diusir. Ya kan? Kalau sekarang kan minta-minta. Minta. No, bohong terus si Firaun. Tulah ke-1 bohong, tulah ke-2 bohong. Udah janji nggak mau. Tulah ke-10 anak sulung mati. Tulah penghabisan. Semua anak sulung di Mesir, mulai dari anak sulung binatang sampai dengan anak sulung manusia, disikat oleh Tuhan. Termasuk anak sulung Firaun. Kenapa anak sulung Firaun sangat berharga di mata Firaun? Karena penerus takhta kerajaan. Pusing dia. Nah, bangsa Israel, kenapa anak sulungnya nggak mati? Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel. Pada tanggal 10 bulan Nisan, Tuhan perintahkan siapkan domba. Dipersiapkan untuk dipotong pada tanggal 14 bulan Nisan. Itu hari Rabu. Karena tanggal 10 hari Sabtu. Bulan Nisan adalah bulan pertamanya bangsa Israel. Dan kalau di Indonesia itu bulan Maret April. Dan akhirnya domba itu dipotong. Tuhan perintahkan darah yang ada di domba yang tak bercacat. Ini katanya, ini domba yang tak boleh bercacat. Dipotong tanggal 14. Dioleskan di apa katanya? Ambang pintu atas, kiri dan kanan. Dan ini adalah apa? Yaitu lambang kematian Tuhan Yesus. Harusnya bangsa Israel mati nggak anak sulungnya? Harusnya mati. Tetapi nggak. Kenapa nggak mati? Ya karena kematian anak sulung untuk bangsa Israel sudah digantikan oleh apa? Domba korban.
Dan akhirnya bangsa Israel keluar dari Mesir dan mereka bisa menjadi satu bangsa. Jadi penting sekali bicara tentang domba Paskah ini karena diulang-ulang terus. Karena ini untuk mengingat juru selamat yang dijanjikan. Bangsa Israel, orang perjanjian lama, sekali lagi untuk selamat mereka harus bertobat dan percaya kepada janji Tuhan untuk kirim juru selamat. Belum datang, janji. Sambil bertobat dan percaya mereka potong domba Nah, inilah yang disebut sebagai ibadah simbolik perjanjian lama. Dan ya semua diatur terus sampai sempurna ibadah simboliknya dan sampai kepada kedatangan Kristus. Jadi Adam dan Hawa, cerita Kain Habel, persembahan Kain Habel, Abraham, dan domba Paskah. Kita berkata bahwa itu adalah simbol dari salib Yesus Kristus. Simbol akan kedatangan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, ya ini coba kita lihat garis ini. Jadi di masa ini, ya kan, ini sampai Adam dan Hawa ini kan, kemudian ini Kain dan Habel, Abraham, ini bangsa Israel mau keluar dari Mesir. Sampai di sini ini disebut sebagai ibadah simbolik sederhana. Karena masih sangat sederhana. Cuma susun batu berbentuk meja yang disebut mezbah. Kemudian dombanya taruh di atas meja. Itu sangat sederhana. Potong domba itu menyimbolkan Tuhan Yesus. Kemudian setelah Taurat diturunkan di Gunung Sinai, ya kan? Sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, ibadah simbolik ini semakin diperbaharui, menjadi semakin lengkap. Mulai ada kemah suci, kemudian nanti sudah ada apa? Bait suci di masanya Salomo. Tapi semuanya adalah apa? Ibadah simbolik. Kenapa disebut sebagai ibadah simbolik? Karena yang dilakukan di sini menyimbolkan juru selamat yang dijanjikan. Dan kita yang hidup di dalam perjanjian lama tidak lagi hidup di masa ibadah simbolik. Berubah menjadi ibadah hakikat. Kalau dulu apa-apa disimbolkan. Kalau dulu benar, nggak boleh makan daging, nggak boleh dulu. Binatang yang berkuku belah. Kemudian dulu ada hari khusus, hari Sabat namanya, nggak boleh ngapa-ngapain di bangsa Israel. Tetapi itu semua menyimbolkan Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang kita hidup di ibadah hakikat. Ketika Tuhan Yesus ketemu dengan seorang Samaria, perempuan Samaria, Tuhan Yesus berkata, saatnya akan tiba dan sudah. Dan sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadi itulah ibadah hakikat, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tidak lagi diikat dengan waktu, tidak lagi diikat dengan sikap tubuh, dan tidak lagi diikat dengan tempat-tempat tertentu. Setiap saat adalah ibadah kita. Mau kemanapun, itulah ibadah. Ibadah itu artinya apa? Sikap hidup kita kepada Tuhan. Tidak lagi diikat oleh waktu, tempat, dan postur tuh. Nggak perlu lagi gini-gini. Arti kalau dulu mau gini-gini itu ada makna-maknanya. Sekarang ya kita biasa saja. Nggak perlu lagi pelihara hari tertentu. Nanti ada orang tanya, kenapa gereja sekarang nggak hari Sabat lagi hari Sabtu? Kenapa hari Minggu? Ya karena sekarang kita bukan lagi ibadah simbolik, tetapi ibadah hakikat. Kapan saja. Tetapi kenapa pilih hari Minggu? Murid-murid dan para rasul memelihara hari pertama, yaitu hari kebangkitan Tuhan ya. Menjadikan satu kebiasaan untuk berkumpul. Untuk mengingat ini hari Tuhan katanya. Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kolose 2 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Firman Tuhan mengajarkan bahwa yaitu yang ada dalam perjanjian lama. Janganlah orang menghukum kamu mengenai apa yang kamu makan, mengenai hari raya, bulan baru, dan hari Sabat. Karena semuanya itu apa? Melambangkan dari apa yang akan datang, yaitu Yesus Kristus.
Selesai. Sekarang Tuhan Yesus sudah datang, kita tidak perlu lagi terikat dengan ini, ibadah-ibadah simbolik ini. Tuhan Yesus berkata bahwa segala sesuatu halal. Alkitab, Paulus berkata dalam 1 Korintus, segala sesuatu halal bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Batu halal, tapi nggak berguna, bikin sakit gigi. Coba digigit batu. Halal sih, tapi nggak berguna. Jadi semuanya itu diselesaikan. Kapan itu? Ya sebenarnya pada waktu Yohanes tampil. Yohanes tampil itu adalah peralihan ibadah simbolik kepada ibadah hakikat. Lukas pasalnya yang ke-16 ayat 16, minta kesediaan Pak Ines baca. Lukas 16 ayat 16. Lukas 6 ayat 16. 16. Ya. Jam berapa sekarang ya? Coba lihat di jam saya. Lukas 6 ayat 6 ya. 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Jadi Sejak- ya itu aja. Dan sejak waktu itu Heeh. kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang memakainya berebut memasukinya. Ya. Jadi hukum Taurat kita para nabi berlaku sampai tampilnya Yohanes Pembaptis. Matius 13 11 ayat 3 juga bicara kepada hal yang sama. Jadi tampilnya Yohanes Pembaptis itu adalah masa peralihan dari ibadah simbolik masuk kepada ibadah hakikat. Jelas ya? Dan ya, perhatikan pernyataan Yesus Kristus. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui semua yang dibicarakan dalam hukum Taurat itu sekali lagi melambangkan Tuhan ya. Dan siapapun yang mau ke surga katanya pergi ke Bapa harus melalui siapa? Oleh sebab itu kita percaya bahwa tidak ada jalan keselamatan selain Yesus Kristus. Orang perjanjian lama masuk surga percaya kepada juru selamat yang akan datang, dan kita yang hidup sekarang masuk surga percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Jadi keselamatan PL orang perjanjian lama harus bertobat dan percaya kepada janji Tuhan untuk kirim juru selamat. Orang-orang perjanjian baru, kita yang hidup sekarang setelah kematian Tuhan Yesus, bertobat dan percaya kepada juru selamat yang sudah ada. Bertobat dan percaya karena sudah datang. Kenapa orang Kristen tidak perlu sembelih domba? Ya orang domba yang dijanjikan sudah ada. Yohanes Pembaptis berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bertobat artinya menyesali diri. Saya ini manusia berdosa dan menyesali akan dosa-dosa saya dan berjanji tidak mau melakukan lagi. Kalau Alkitab bahkan lebih tegas berkata bahwa benci dosa. Itu bertobat. Percaya kepada apa? Kepada pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang menggantikan kita dihukum. Harusnya kita yang dihukum, tetapi penghukuman itu digantikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan sekarang kita punya tanggung jawab untuk hidup menggantikan Kristus. Paulus berkata dalam Galatia 2:20, namun aku hidup bukan lagi aku sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ada transaksi rohani. Kristus sudah mati bagi kita, dan sekarang kita harus hidup menggantikan Kristus. Jadi keselamatan bagi semua manusia. Petrus berkhotbah tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini selain nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh semuanya orang bisa diselamatkan. Jelas. Jadi salib Kristus membawa semua manusia kepada keselamatan. Apa tuntutan Tuhan? Ya itu yang kita bilang tadi apa? Bertobat, menerima dan percaya. Tidak bisa dipisahkan. Ini satu paket, tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa bilang, oh saya mau bertobat dan saya mau menerima dan percaya tapi tidak mau bertobat. Tidak bisa. Iman yang benar itu, ini semua sekaligus. Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
dan keselamatan dari Allah. Ya, kita berkata bahwa milik kita apa? Dosa. Upah dosa ialah maut, yang sudah kita baca tadi ya. Kemudian kekurangan kita apa? Yaitu status benar. Dan firman Tuhan berkata tidak ada yang benar. Tetapi Tuhan mengubah semuanya itu. Dari status orang yang tidak benar menjadi jadi diberikan. Ketika saya bertobat dan percaya kepada Tuhan, kita ada perubahan status di situ. Jadi orang yang salah, ya kan? Orang berdosa menjadi orang benar. Dari status yang tidak benar menjadi status benar. Dan Yesus menjadi pendamai atas dosa-dosa kita. Allah membayar semua itu, menebus. Karena manusia tidak mampu melakukan itu. Kenapa? Ya kalau manusia bisa pergi ke surga dengan usahanya sendiri, sekali lagi di surga banyak orang sombong. Benar gak? Semuanya, wow, saya masuk surga karena saya hebat, saya jago dan seterusnya. Tapi semuanya kasih karunia Tuhan. Allah menyediakan kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada di tempat lain. Mau pakai cara apapun tidak bisa. Ya saya berkata, kesalehan manusia adalah kain kotor di hadapan Tuhan. Jadi semua menjadi tidak benar karena berdosa. Di dalam hubungan Adam kan karena Adam kita berdosa kan? Tapi semua menjadi benar dan orang kudus dalam hubungan dengan Adam kedua. Siapa Adam kedua? Roma pasal yang kelima berkata, Adam kedua adalah Yesus Kristus. Nah, itu jelas. Jadi sampai di sini dulu pendalaman Alkitab kita. Nanti minggu depan kita mau tekankan lagi tentang peralihan. Nanti mau lebih spesifik ke masalah jemaat ya. Oke, ada pertanyaan?